Apa yang terjadi ketika manusia modern kembali ke zaman batu? Itu dapat dijawab melalui anime Dr. Stone, yang merupakan sebuah anime yang membahas era peradaban yang hancur akibat manusia membatu. Senku, seorang ilmuwan muda yang sangat cerdas, berusaha untuk mengembalikan peradaban tersebut melalui pengetahuannya. Dalam anime tersebut, momen yang paling menegangkan bukan saat Senku melawan Tsukasa, tapi saat dia memberikan obat kepada Ruri. Kenapa Senku terlihat begitu khawatir, padahal dia sudah menghabiskan 6 bulan untuk membuat obat penyelamat tersebut? Jawabannya sederhana, karena Senku tahu dia sedang berjudi. Dia membuat antibiotik tanpa mengetahui apa penyakit pasiennya. Dia hanya punya satu peluru bernama sulfonamida. Jika peluru ini salah sasaran, misalnya jika penyakit Ruri ternyata tuberkulosis atau TBC, maka sains akan kalah hari itu juga. Selamat datang di Kias Mari. Mari kita bedah logika medis dan resiko fatal di balik arts desa Ishigami. Mari kita luruskan satu hal. Senku bukan memilih sulfonamida karena dia mendiagnosis Ruri terkena pneumonia sejak awal. Dia memilih sulfonamida karena itu satu-satunya opsi yang logis. Senku juga tidak dapat memeriksa kondisi Ruri secara langsung karena ia tidak dipersilahkan masuk ke desa karena merupakan orang luar. Awalnya Senku ingin membuat penisilin, tapi tanpa mikroskop. Membedakan jamur penisilium obat dengan jamur beracun adalah mustahil. Risiko kehilangan nyawa yang instan. Maka Senku beralih ke jalur kimia yakni sulfonamida. Masalahnya, sulfonamida bukanlah obat dewa yang bisa menghilangkan semua bakteri. Berdasarkan literatur farmakologi, sulfonamida bekerja dengan menghambat sintesis asam folat pada bakteri. Atau dengan kata lain, obat itu menghambat bahan baku pertumbuhan, pembelahan sel, dan pembentukan materi genetik dari bakteri. Obat ini sangat efektif untuk bakteri gram positif dan beberapa gram negatif, tapi ada satu kelemahan fatal. Obat ini kurang efektif melawan bakteri TBC atau Mycobacterium tuberculosis, memerlukan turunan dari sulfonamid yang masih diteliti saat ini. Selain itu, pengobatan TBC juga memerlukan gabungan dari berbagai obat, karena beberapa jenis TBC memiliki kekuatan untuk resisten atau kebal dari beberapa jenis antibiotik. Hal tersebut menyebabkan proses pengobatan yang sulit bagi Senku, karena di zaman batu, ia hanya bisa membuat sulfonamid. Disinilah ia mempertaruhkan segalanya untuk obat itu, dan berharap penyakitnya bukan TBC. Inilah yang membuat episode 15 begitu mengerikan bagi seorang dokter dan tentunya Senku. Gejala Ruri sangat ambigu, batuk menahun, tubuh lemah, hingga batuk berdarah itu ciri klasik dari TBC. Dan TBC adalah penyakit dengan kasus kehilangan nyawa atau mortalitas yang paling tinggi di era pra-antibiotik. Namun, Senku tidak bisa melakukan pemeriksaan darah, X-ray toraks atau dada untuk mengetahui kondisi paru-paru dan pemeriksaan dahak atau sputum dari Ruri. Jika Ruri benar menderita TBC, sulfonamid tidak efektif dalam menembus dinding sel bakteri tersebut yang dilapisi lilin yang sangat tebal atau dapat disebut dengan myelik acid. Senku menyadari resiko ini. Di dalam hatinya mungkin ia bertaruh, tolong jangan TBC, jadilah penyakit yang bisa dihilangkan oleh sulfa. Dia tidak mendiagnosis dulu baru mengobati. Dia membuat obat dulu, lalu berdoa obatnya cocok dengan penyakitnya. Sebuah langkah yang nekat, tapi satu-satunya harapan di dunia batu. Di dunia nyata, kita tidak boleh main tebak-tebakan seperti Senku. Kita harus menjadi detektif bagi tubuh kita sendiri. Belajar dari kasus Ruri. Mari kita kenali 3 tersangka utama penyebab batuk yang sering salah dikenali. Yang pertama, batuk biasa atau common cold atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Biasanya disebabkan oleh virus. Ciri-cirinya adalah bersin, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, dan demam. Biasanya sembuh sendiri atau self-limiting disease dalam 7-14 hari, tidak butuh antibiotik. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. Ini yang ditakutkan oleh Senku. Red flag-nya, batuk lebih dari 3 minggu, bisa berdarah, kerap lemas dan kelelahan, nyeri dada, demam, badan panas dingin, keringat malam tanpa aktivitas fisik, kehilangan nafsu makan, berat badan turun drastis tanpa diet. Indonesia adalah penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia. Jika ada gejala ini, segera cek dahak, jangan ditunda. Yang ketiga, pneumonia atau radang paru. Ini adalah penyakit asli Ruri. Lalu, apa bedanya dengan TBC? Serangannya biasanya lebih akut atau cepat. Penyakit ini biasanya ditandai dengan demam tinggi secara mendadak, sesak napas, atau nafas cepat dan dangkal, nyeri dada saat menarik nafas,
Ini kondisi gawat darurat yang butuh penanganan cepat. Hal tersebut disebabkan karena paru-paru dibanjiri cairan, karena infeksi memicu peradangan hebat pada kantung udara kecil atau alveoli di paru-paru, membuat alveoli bengkak dan terisi cairan atau nanah sebagai respon imun. Setelah obat masuk, disinilah hal yang menentukan apakah Senku berhasil menyelesaikan masalah dengan sains. Apakah obatnya akan bekerja, atau apakah dia salah tebak dan Ruri sebenarnya menderita TBC yang kebal terhadap obat tersebut. Senku tidak menunggu nasib, dia butuh bukti fisik sekarang juga. Lihat apa yang dilakukannya di detik berikutnya. Ia menempelkan tabung ke punggung Ruri dan menyuruhnya mengucapkan suara I. Ini bukan ritual aneh. Senku sedang melakukan pemeriksaan fisik paru yang brilian menggunakan prinsip dasar fisika. Dalam kedokteran, teknik ini disebut dengan vocal resonance atau pengecekan bronkofoni. Prinsipnya sederhana, suara merambat jauh lebih baik melalui benda padat atau cair daripada melalui udara. Paru-paru orang sehat isinya udara. Jika Anda menempelkan telinga di punggung teman Anda yang bilang I, suara akan terdengar samar dan teredam atau muffled. Udara adalah isolator suara yang baik. Tapi, paru-paru penderita pneumonia dipenuhi oleh cairan radang dan nanah. Kondisi ini disebut dengan konsolidasi paru. Cairan adalah konduktor suara yang hebat. Jadi saat Senku mendengar suara I dari Ruri, terdengar sangat jelas dan keras lewat tabung itu. Senku mendapatkan bukti forensiknya. Selain itu, Senku juga memastikan dengan membedah tikus yang ada di desa tersebut. Karena dia tidak mungkin membedah Ruri. Senku menemukan peradangan pada paru-paru tikus tersebut yang memperkuat prediksinya mengenai infeksi bakteri. Logika Senku berjalan secepat kilat. Suara jelas mengindikasikan adanya cairan mengindikasikan adanya pneumonia. Bakteri pneumonia lemah terhadap sulfonamida. Jadi, saat Ruri kemudian muntah dan terlihat kesakitan, Senku tidak lagi panik. Dia tahu itu bukan pertanda kematian, melainkan tanda obatnya sedang menyerang bakteri dalam paru-paru Ruri yang sudah dia konfirmasi lewat fisika tadi. Kenapa Senku tersenyum saat Ruri kesakitan? Secara medis, ini kemungkinan adalah reaksi Jaris-Heiserman. Ini terjadi ketika antibiotik menonaktifkan bakteri dalam jumlah masif, menyebabkan pelepasan racun bakteri ke dalam darah yang menyebabkan pasien syok sesaat. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Jika itu TBC, bakteri TBC punya dinding yang tebal dan kebal terhadap sulfonamid. Ruri tidak akan bereaksi apa-apa, tapi karena Ruri bereaksi hebat, artinya bakteri sedang meledak dan hancur. Senku Ishigami bukan sekadar ilmuwan kimia. Di momen itu, dia adalah dokter klinis yang menegakkan diagnosis menggunakan stetoskop gelas kaca dan hukum fisika perambatan bunyi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa diagnosis yang tepat adalah kunci dari segala pengobatan. Saya Ki Asmari, tetaplah berlogika di balik fiksi. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.